Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita berkumpul di rumah kita untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 1-3, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Saudara terkasih, di dalam sukacita dari Tuhan, marilah kita menyembah dan memuji Tuhan. Marilah kita bernyanyi dari buku Ende nomor 99 ayat 1 dan 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas tahtanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, anak Bapa yang maha mulia, yang naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berilah kami Roh Kudus untuk mengajar kami. Berikanlah kami gembala yang setia kepada firman-Mu, dan kuatkanlah mereka melakukan pekerjaannya, agar kuasa melawan si jahat, supaya kerajaan-Mu semakin tersebar dan berkembang di dunia ini, hingga seluruh musuh-Mu tunduk dan takluk di bawah kaki-Mu. Karuniakanlah kami kemenangan atas dosa dan kuasa maut, di dalam Engkau yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 98 ayat 1 dan ayat 2.
Lautu surgoi Maldoralani Dogu amiho Asatung aluami Siang akan tsunami Naditaro Dogu amiho. Yang menjadi hukum Taurat Tuhan bagi kita pada peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus hari ini tertulis dalam Ibrani pasal 10 ayat 23 sampai dengan ayat 24. Marilah kita teguh dan berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 174 ayat 1. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, yang naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Allah telah mengangkat Engkau menjadi Raja atas segala sesuatu. Engkau telah merendahkan dirimu serendah-rendahnya. Kemudian Engkau menjadi tinggi di atas segala sesuatu dan menerima nama yang terindah atas segala nama. Dan supaya semua orang bertekuk lutut menyembah Engkau, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Engkau telah membuka jalan ke surga, menjadi imam besar bagi kami untuk selama-lamanya. Sekarang kami datang ke hadapan-Mu mengandalkan pengasihan. Janganlah tolak kami dari hadapan. Kasihanilah kami dan dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, kasihanilah kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, kami bersuka cita karena Engkau telah menang atas Raja segala sesuatu. Namun kami mengingat penderitaan bumi ini yang diakibatkan pandemi COVID-19 yang sedang kami hadapi sekarang ini. Kasihanilah kami dan segeralah kiranya berlalu pandemi COVID-19 ini. Sudah banyak yang menderita dan berkesusahan. Kuatkanlah kami supaya bersatu untuk saling menopang dan saling menolong, sehingga tidak ada satupun yang putus asa. Karena kalau kami saling menopang adalah bukti bahwa kami ikut memberitakan Injil, sebagaimana Tuhan Yesus mengutus kami sebelum naik ke surga.
yaitu supaya kami memberitakan Injil ke segala makhluk. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, kasihanilah kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, berkatilah gerejamu selama di dunia ini. Walaupun gerejamu menghadapi kesusahan karena pandemi COVID-19 ini, namun tetap teguh untuk pergi memberitakan Injil-Mu. Pakailah gerejamu menjadi saluran berkat kepada sekitar, terhadap yang berkekurangan dan berkesusahan. Berkatilah dan kuatkanlah para pelayan di gerejamu. Anugerahkan kepada mereka kuat kuasa dari surga, sehingga walaupun sedang menghadapi kesusahan sekarang ini, pelayanan mereka terhadap jemaat semakin diberkati, dan agar namamu dipermuliakan di dunia ini. Teguhkanlah iman jemaatmu dimanapun berada. Kalaupun harus menghadapi penderitaan saat ini, Engkau tetap menguatkan kami dan mereka dengan pengasihan-Mu. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, kasihanilah kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, lindungi dan anugerahkan kebijaksanaan kepada pemerintah dan pemimpin negara kami. Berikan kepada mereka anugerah dari surga, supaya mereka penuh dengan hikmat untuk melayankan yang terbaik terhadap rakyat, terlebih di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kasihanilah para medis, pelihara dan sertailah mereka di dalam pekerjaan dan pelayanan mereka, supaya tidak ada yang putus asa karena beratnya pekerjaan mereka. Dengarkanlah keluhan-keluhan kami dan keluhan mereka, ya Tuhan Yesus Kristus, yang telah naik ke surga dan yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Mulia, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Pamana
janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 458 ayat 1. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada peringatan kenaikan Tuhan Yesus hari ini tertulis dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih bicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia dirangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 541 ayat 1. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 522 ayat 1. Jemaat yang dikasihi Tuhan Allah, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah kami yang bertahta di kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Puji dan syukur Tuhan kami sembahkan ke hadapan-Mu, karena Engkau Tuhan memberikan kesempatan kepada kami jemaat-Mu HKBP Ciputat untuk beribadah kepada-Mu, memperingati hari kenaikan-Mu Tuhan. Oleh karena itu, Engkau Tuhan berkati kami semua yang hadir ini. Engkau berkati Tuhan jiwa dan raga kami. Penuhi Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Tuhan, kami telah menyanyikan kidung pujian bagi kemuliaan nama-Mu dan memanjatkan doa-doa permohonan kami. Kiranya Engkau menerimanya Tuhan sebagai persembahan yang harum di hadapan-Mu. Tuhan, terima kasih kami akan mendengarkan sebahagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau yang membuka hati dan pikiran kami, agar kami Tuhan bisa mengerti dan mampu melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Begitu juga Tuhan, amang pendeta kami, Pendeta Sibarani, yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau berkati beliau, agar beliau dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami sangat rindu dengan ibadah bersama di gereja-Mu ini. Oleh karena itu Tuhan, kami mau mohon kepada Bapa-Mu, Engkau jauhkanlah Tuhan segala pergumulan kami saat ini, yaitu pandemi COVID-19 yang telah menghalangi kami Tuhan memuji, memuliakan nama-Mu di tempat ini. Tuhan, kami juga memohon kepada-Mu, saudara-saudara kami yang ada di rumah sakit sedang terbaring oleh COVID-19. Engkau berikan Tuhan kesembuhan yang daripada-Mu kepada mereka, agar kami Tuhan dapat selalu memuji, memuliakan nama-Mu
dengan penuh sukacita. Kami juga Tuhan membawakan dalam doa saudara-saudara kami yang pada saat ini putus hubungan kerja Tuhan karena musibah COVID-19 ini. Kami ingin Tuhan segera berlalu agar kami dapat bersukacita Tuhan, bekerja dengan baik, menjalani hari-hari untuk bekerja tanpa satu hambatan. Begitu juga Tuhan negara kami yang telah Kau perhadapkan dengan masalah ini. Engkau juga Tuhan yang memberikan kebijakan kepada mereka, dari mulai pimpinan presiden sampai RT Tuhan, agar mereka bisa memimpin para rakyat untuk bersatu padu mencegah COVID-19. Tuhan, di hari kenaikan-Mu ini, kami mau Tuhan menjadi pembawa hikmat yang besar bagi kami seluruh umat-Mu, terutama Tuhan kami yang beribadah saat ini. Jadikanlah kami Tuhan menjadi penyebar firman-Mu di permukaan bumi ini, agar nama-Mu selalu dipermuliakan, agar Engkau selalu dipuji-puji dengan sukacita tanpa batas. Tuhan, sungguh banyak pergumulan kami di dalam gereja, di dalam masyarakat sekitar, dan juga lingkungan tempat tinggal kami masing-masing. Engkau juga Tuhan yang memberikan kami kebijakan untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada, agar kami bisa hidup dalam damai dan tentram. Tuhan, ampunkan Tuhan segala dosa dan kesalahan kami, agar kami senantiasa layak di hadapan-Mu, menerima berkat-berkat-Mu, di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 130 ayat 2. Yesus darah satu Tuhan sang aponi Tungsurana manjuaho manana porsuki Saja lohami osuni Tuhan Raja omnibuse dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudaraku sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam, horas, selamat pesta peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Selamat beribadah. Bapak Ibu Saudara sekalian sesi rumah ini, semoga sehat dan bergembira, bersemangat terus dalam situasi pandemi COVID-19. Firman Tuhan menyapa kita pada hari ini diambil dari Markus 16 ayat 15 sampai 20. Demikian bunyinya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk.
Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke seluruh penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Pesta kita saat ini yaitu pesta peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita bersukacita, bergembira karena Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang kita rayakan adalah di antara Pesta Paskah sesudah 40 hari dan 10 hari sebelum Pesta Pentakosta. Memiliki 3 makna bagi kita dan bagi para murid-murid waktu itu. Yang pertama, membuktikan bahwa dia hidup ke seluruh dunia. Yang kedua, untuk mempersiapkan mengajar murid-murid untuk lebih percaya dan mengingatkan akan kedegilan hati mereka, ketidakpercayaan akan kebangkitan Tuhan Yesus dari kubur. Ketiga, yaitu nas kita untuk mengutus murid-muridnya. Tentu kenaikan Tuhan Yesus ke surga menandai akhir kebersamaan Yesus secara fisik dengan murid-muridnya di dunia ini. Secara fisik mereka bersama-sama. Secara fisik mereka berbicara, saling menyapa, saling mengajar, saling menasihati. Dapat dilihat dekat dengan mereka. Mengakhiri kebersamaan ini, Yesus memberi tugas kepada murid-murid disertai otoritas atau kuasa untuk melaksanakan tugas imamat agung. Hari kenaikan adalah hari pertobatan dan sekaligus hari sukacita karena menguatkan iman melihat Tuhan Yesus dinobatkan, dilantik sebagai Raja. Raja yang berkuasa di bumi dan di sorga. Pelantikan Yesus Kristus sebagai Raja adalah momen yang harusnya menjadi kebanggaan umat Kristiani saat ini. Kebanggaan kita saat ini. Bahwa Yesus Raja bangkit, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan dari sana kelak akan datang untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Ini pengakuan iman kepercayaan kita nomor 2. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kenaikan Yesus mengukuhkan kita sebagai gereja, mengukuhkan kita, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, yang telah menerima penugasan pemberitaan Injil yang tidak dibatasi waktu, tempat,
budaya, bahasa yang disertai otoritas dari Dia. Kita lihat ayat 15. Perintah agung Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, pergilah, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil kepada seluruh makhluk. Namun pewartaan itu membutuhkan tanggapan dari mereka yang mendengarnya. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Yang terpenting dalam tugas pengutusan Allah adalah menghantar orang kepada Yesus agar beroleh keselamatan. Jadi keselamatan bukan hanya tinggal kepada murid-murid, tetapi harus semua ke seluruh dunia. Jadi kita lihat memberitakan kabar baik kepada seluruh ciptaan, karena ciptaan itu sebagai milik Tuhan. Manusia bukan sebagai makhluk tunggal di bumi ini, melainkan dia sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk melaksanakan pemeliharaan, perawatan kepada seluruh makhluk dan alam. Jadi bukan hanya dipahami sebagai kebutuhan komoditi, melainkan sebagai sesama ciptaan, sebagai sahabat yang saling memberi dan menerima, yang sama-sama sebagai alamat keselamatan yang telah dilaksanakan Allah dalam Yesus Kristus mengasihi dunia. Yohanes 3 ayat 16. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, seluruhnya orang yang telah dibaptis dan percaya memiliki keselamatan dan harus melaksanakan keselamatan, membawa keselamatan menjadi tugas yang terutama dan utama, menjadi saksi memberitakan Injil. Jadi perintah agung diberikan kepada semua murid tanpa terkecuali. Hal ini tidak mudah, namun harus dilaksanakan karena Yesus yang memerintahkannya melalui otoritas kuasa. Jadi pada kita pun semua, bagi orang yang percaya dan dibaptis, memiliki tugas panggilan sama seperti murid dan dijamin. Karena hal-hal tantangan dan beban berat perlawanan dalam hal pemberitaan Injil, Tuhan Yesus sudah katakan, kesulitan dan tantangan berupa setan, ular, racun, namun para murid pergi dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman. Kita tidak bekerja sendirian, Tuhan bersama kita. Maka tidak perlu takut akan kesulitan. Kekhawatiran biasanya lebih besar daripada kenyataan. Ini penyertaan Tuhan. Jadi kalau kita baca Matius 28 ayat 19 sampai 20, pergilah ke seluruh dunia, baptislah ke dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Aku senantiasa menyertai kamu sampai akhir zaman. Jadi kepercayaan, iman, meyakini penyertaan Tuhan Yesus dalam hal pemberitaan Injil, dalam hal pewartaan, kita tidak sendirian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, gereja kita juga sehingga pada hari pesta peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus saat ini kita melaksanakan
peneguhan sidi bagi yang sudah belajar 1 tahun penuh. Ini program gereja kita. Tetapi ya Tuhan masih memberikan waktu yang tepat karena kita masih menghadapi pandemi COVID-19. Dan kita sekarang berada dalam masa PSBB yang diterapkan oleh pemerintah kita. Namun dalam saat ini kami mengajak kepada pelajar-pelajar sidi walaupun belum menerima peneguhan angkat sidi pada waktu yang telah ditentukan, bukan mengatakan kita tidak ikut dalam pewartaan, tetapi ikut dalam pewartaan, ikut dalam perintah Tuhan Yesus, ya belajar supaya lebih dalam pengetahuan tentang iman kepercayaan. Dalam kepercayaan kita kepada Yesus sebagai pengikut Kristus, supaya kita siap nanti. Ini mungkin yang Tuhan berikan, diperpanjang waktu supaya kita lebih kuat, supaya kita mampu menjadi jemaat yang misioner. Karena kita juga semuanya seisi rumah ini setelah dibaptis menjadi tanggung jawab untuk mewartakan Injil kepada dunia, seluruh makhluk. Dunia seluruh makhluk ya supaya kembali kepada ciptaan semula, yaitu keutuhan ciptaan setelah jatuhnya manusia ke dalam dosa. Kejadian 3. Dan kalau kita lihat keutuhan ciptaan yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dalam Yesaya 11 ayat 6-9, ya sangat indah. Berdamai, berbahagia seluruh ciptaan Tuhan yang di dunia, manusia dan binatang. Dan itu yang dikatakan oleh firman Tuhan, kabar baik harus menjangkau segala tempat tak terbatas dan segala makhluk di muka bumi. Bukan hanya kepada manusia tetapi juga alam dan seluruh ciptaannya. Maka kita menjaga alam dan lingkungan kita, sedang menghadirkan kebaikan itu kepada ciptaan Tuhan. Karena kita adalah penanggung jawab utama dan pertama terhadap keutuhan ciptaan. Ini 2 kali saya tekankan. Marilah kita ikut bersama-sama kata seluruh jamak, banyak, saat ini masih banyak. Kalau AKP dalam tema tahunan pekabaran Injil, reposisi pekabaran Injil, mengkaji ulang bagaimana sasaran Injil harus diberitakan, kabar sukacita harus diberitakan, evangelium harus diberitakan. Jadi semua mendapat sukacita, semua mendapat keselamatan yang Tuhan Yesus berikan kepada dunia ini. Jadi kita juga saudara-saudara, Bapak Ibu yang berkumpul saat ini, kalau kita lihat bagaimana, apakah kita sudah ikut dalam pewartaan pengutusan Tuhan Yesus, ajakan sabda Allah sudah menjadi bagian daripada kehidupan kita, keluarga kita saat ini.
Apakah ajakan Kristus untuk pergi mewartakan Injil sudah kita hayati dan amalkan dalam hidup seharian kita? Mewartakan Injil Kristus tidak selamanya harus pergi jauh-jauh. Kita juga sekarang dalam saat kebaktian di rumah. Saya yakin selama diberlakukannya kebaktian di rumah masing-masing, ini merupakan wadah penempaan Tuhan. Saya percaya selama kita berlakukan ibadah di rumah, kita tekuni, kita bertambah pengetahuan tentang firman Tuhan, bertambah dekat dengan Tuhan, bertambah kita mengenal Kristus Yesus, dan kita yakin ikut ambil bagian dalam pewarisan Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan memberikan tugas pewartaan kepada saya, Bapak, Ibu, dan saudara yang berkumpul di rumah ini, tentu kita sudah siap karena kita sudah ditempa beberapa minggu dalam kebaktian minggu di rumah kita masing-masing. Kebaktian pertengahan lunggu, persekutuan kita antara orang tua dan anak sudah menjadi persekutuan kasih. Kita memiliki bahasa baru. Itu dikatakan tadi, murid-murid kamu, mereka akan memiliki bahasa baru. Bahasa baru yaitu bahasa kasih. Ini yang kita wujudkan selama stay at home di rumah. Kalau tidak terwujud bahasa kasih, ya kita penuh dengan amarah, penuh dengan daging, yaitu persekutuan kita bersama selama tinggal di rumah. Saya yakin kita dikuasai roh, yaitu Galatia 5 ayat 22. Seluruh jemaat Tuhan. Oleh karena itu, pergi ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke seluruh makhluk di sekitar kita, melalui pekerjaan, melalui lingkungan. Saya dibaptis, saya percaya kepada Kristus, saya mengimani seperti epistel kita, Hebrew 11, iman kepercayaan saya kepada Kristus yang bangkit dan naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa, dan Raja di sorga, Raja di bumi. Dan dia menyertai aku, menyertai saudara dalam melakukan yang terbaik, dalam melaksanakan pewartaan kabar baik, kabar sukacita. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Lakukanlah yang terindah, lakukanlah yang terbaik. Lingkunganmu, keluargamu, dan sekitarmu, tempat di mana kamu bekerja, secara khusus persekutuan kita di rumah. Bagaimana hubungan antara bapak, orang tua, dan anak. Menimbulkan suatu wadah tempat pewartaan Injil. Itu dapat kita baca 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Ada pengajaran, ada teguran, ada sapaan, ada saling memaafkan. Saling memaafkan. Ada menegur yang salah, mengingatkan. Jadi kalau tumbuh ini dalam wadah rumah sebagai tempat pengajaran,
ya saya yakin kita menjadi jemaat-jemaat yang tangguh, jemaat-jemaat yang Kristus utus, jemaat-jemaat yang mau menjadi jemaat misioner, jemaat yang mampu menyaksikan iman kepercayaannya di tengah-tengah dunia walaupun menghadapi banyak rintangan dan tantangan. Dia tidak takut karena ketakutan, kekhawatiran melebihi daripada penyertaan Kristus. Saya yakin kita tidak mampu tanpa penyertaan Kristus. Jadi penyertaan Kristus kita yakini sampai selama-lamanya. Selamat menjalankan ibadah, memperingati pesta kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Selamat dalam pengharapan yang hidup. Tempatku telah disediakan Tuhan Yesus di sorga. Saya ikut. Harus memiliki tempat yang disediakan. Bukan di dunia ini tempat kita. Bukan di bumi ini tempat kita. Kita hanya hidup sementara di dunia ini. Iman kepercayaan kita menghantarkan kita akan memiliki pengharapan yang hidup. Tuhan menyertaimu. Yesus menyertaimu sampai akhir zaman. Amin. Bapa di surga, terima kasih atas sapaan firman Tuhan kepada kami. Mengingatkan kami atas kebersamaan kami orang percaya melalui baptisan kudus. Dan mengutus kami untuk mewartakan kabar baik, kabar sukacita, supaya yang dibaptis dan percaya memiliki keselamatan dan keselamatan yang kami miliki, kami salurkan kepada sesama kami. Itulah tanggung jawab sebagai orang yang percaya, sebagai pengikut Kristus. Yakinkan kami dan mampukan kami ya Tuhan, untuk lebih bersemangat untuk mewartakan kabar kesukaan, kabar kebahagiaan Injil Kristus dimanapun kami berada. Walaupun banyak tantangan, rintangan, kami yakin dan percaya Tuhan akan menyertai kami. Dan Tuhan senantiasa memberi kekuatan buat kami. Secara khusus dalam menjalani masa-masa wabah pandemi COVID-19. Kiranya melalui roh kekuatan yang daripada Tuhan dan roh hikmah kami memiliki kemampuan untuk melewatinya. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita memuji Tuhan sambil menyerahkan persembahan kita melalui buku ND nomor 669 ayat 1 sampai 2. Ni Yesus Tuhan
Saudara yang terkasih, kita telah mendengar firman Tuhan yang memerintahkan kita supaya pergi memberitakan Injil ke seluruh makhluk. Karena itu marilah kita pergi memberitakan firman-Nya melalui sikap dan perbuatan kita terhadap seluruh makhluk. Ya Tuhan, jadikanlah kami menjadi saluran berkat-Mu di bumi ini. Tuhan Yesus adalah kepala gereja dan kita adalah anggotanya yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Raja atas segala sesuatu. Marilah kita mengerjakan perintah Allah di tengah-tengah bumi ini. Marilah kita mempersembahkan diri kita dan segala yang ada pada kita menjadi saluran berkat-Nya untuk menyatakan kasih dan pengasihan-Nya di bumi ini. Dan percayalah Tuhan akan menyertai engkau senantiasa sampai pada akhir zaman. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kekuasaan dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu sampai selama-lamanya. Kami bersuka cita karena Engkau telah menang, dan Allah telah mengangkat Engkau menjadi Raja atas segala sesuatu. Jalan-Mu penuh rahasia karena Engkau telah merendahkan diri-Mu serendah-rendahnya. Kemudian Engkau menjadi lebih tinggi di atas segala sesuatu dan menerima nama yang terindah atas segala nama. Dan supaya semua orang bertekuk lutut menyembah Engkau. Dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah membuka jalan ke surga. Engkau telah menjadi iman besar bagi kami untuk selama-lamanya. Berkatilah gereja-Mu selama di dunia ini sampai nanti kami bersekutu bersama di sisi-Mu di surga. Ingat dan penuhilah janji yang Engkau janjikan kepada hamba-Mu,
anugerahkan kepada mereka kuat kuasa dari surga agar namamu dipermuliakan di dunia ini. Pimpinlah semua pelayan-pelayan di gerejamu agar segala peraturan siasat dan pengajaran dilakukan sesuai dengan firman-Mu. Bimbinglah gerejamu di seluruh dunia ini agar semakin kuat dan berkembang. Anugerahkanlah hikmat dari surga kepada para pemimpin gerejamu, kepada para pendeta, guru Injil, dan para penatua agar gerejamu hidup dalam keteraturan. Masuk dan berdiamlah di dalam hati kami mengikuti dan melakukan firman dengan sukacita. Teguhkanlah iman kami agar kami sanggup menyaksikan baik kami hidup maupun mati bahwa Engkaulah ada Tuhan kami. Biarlah firman dan damai yang daripadamu bekerja di dalam gerejamu, supaya anggota jemaatmu sadar bahwa bukanlah dunia ini, melainkan surga adalah tempat kami yang kekal. Lindungi dan anugerahkanlah kebijaksanaan kepada pemerintah pemimpin negara kami, agar mereka turut melayani Engkau. Berkatilah semua persekutuan orang Kristen. Hadirlah Engkau di tengah-tengah mereka apabila mereka berkumpul di gedung gereja, atau di gedung sekolah, atau di rumah mereka masing-masing. Bebaskan dan lepaskanlah kami dari segala dosa dan yang berarti kami, agar semakin rindu menantikan kedatangan-Mu untuk mengangkat kami ke sisi-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat memperingati pesta kenaikan Tuhan Yesus. Selamat stay at home, selamat menjalankan PSBB, selamat hidup sehat dan semangat terus bersama Kristus Yesus. Horas.